Hello, everyone. My grade 3 students. How are you? I hope everyone is healthy and fine, of course. Ya, anak-anak kembali lagi ke kelas bahasa Inggris ya, bersama Miss Angel. Apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, dan tetap bersemangat yang pastinya, pas mau belajar bahasa Inggris. Okay, what do you think we are going to study today? Anyone knows? Yes, of course, another new things, ya. Kita mau belajar tentang hal yang baru pastinya. Oke, ready? Alright, let's check this out. Hari ini kita mau belajar tentang let's. Ya, let's itu tuh sebenarnya artinya adalah ayo. Ya kan, pasti anak-anak suka ngomong deh sama mami papinya. Kalau enggak dulu masih inget kalau sama temen-temennya di sekolah, you say, let's go. Ya kan, pasti sering dong. Nah, let's itu artinya ayo. Tetapi kalau let's ini kita pisah anak-anak, itu adalah let us tulisannya. Oke? Ya, sama juga artinya ayo, ya. Cuma kita seringnya pakainya yang ini let's. Contohnya apa aja, Miss? Ya, these are. Let's go. Let's eat. Let's talk. Go, ayo pergi. Eat, ayo makan. Talk, ayo bicara. And then we have let's dance. Let's sing. Let's do it. Ya, artinya ayo nari, ayo nyanyi, ayo kita lakukan. Let's do it. Do kan melakukan ya. And then we also have another one like let's perform the kicir-kicir dance. Ayo tampilkan dance itu tarian kicir-kicir. Or let's play football. Ya, ayo main sepak bola. Atau let's listen to the radio. Ayo kita denger radio gitu. Jadi semuanya pakai ayo. Jadi yang Miss Angel mau kasih tahu di sini adalah kata di belakang sini ya, itu kalian nggak boleh tambahin apa-apa ya. Yang di sini nih. Tapi kalau ini boleh, maksudnya kata kerjanya yang nggak boleh. Misalnya anak-anak mau ganti let's going, itu nggak bisa. Let's eat, eating nggak bisa. Let's talk pakai ed misalnya, itu juga nggak bisa. Jadi ini semuanya adalah kata dasar. Go, eat, talk, dancing, do, ya. Jadi nggak mungkin anak-anak bilangnya let's done it, nggak bisa. Let's do it, oke? Jadi bagian sininya boleh anak-anak tambahin, cuman kata setelah let's itu anak-anak harus kata kerja yang pure atau yang asli. Let's eat kayak eat, let's swim gitu, let's run. Jadi ini kayak perform kan penampilan, menampilkan kan. Terus ada let's play, let's listen, ayo denger kayak gitu. Jadi bagian setelah let's di belakangnya let's purchase, ini kata-katanya ini nggak boleh anak-anak tambahin apapun kecuali kata yang biasa saja atau kata dasar. Setelah itu boleh, misalnya let's play basketball, let's play, misalnya belakangnya apa lagi ya? Tennis, badminton, something like that. Jadi intinya setelah let's, ini anak-anak harus kata kerja yang dasar setelah kata let's, oke? Okay? Bisa kasih contoh di sini. Nah, kita lihat dari satu ya, yang pertama ya. Let's watch atau let's watching. Yang mana yang benar jawabannya? Kalau kalian mendengarkan penjelasan Miss Angel di depan, Miss udah bilang kalau katanya harus dasar, tidak boleh ditambah-tambahkan ing ke ong ke apa, terserah itu nggak boleh. Jadi jawaban yang benernya adalah let's watch. Ya, ini udah ada tambahan nih ing udah nggak boleh dicoret. Kita cek langsung yang selanjutnya. Let's bring the costume backstage. Jadi artinya ayo kita bawa kostumnya ke belakang layar, belakang panggung maksudnya. Jadi yang pastinya yang kedua jawabannya. Kita lanjut. Let's join the dancing group. Tentunya yang ini ya, yang misalnya garis bawah ya. Kan udah dikasih tahu nggak boleh ditambahin apa-apa. Jangan sengaja ditambahin. Oke? Terus kita punya kata let's learn atau learned. The kicir-kicir move. Move itu kan artinya apa? Gerakannya ya. Gerakan kicir-kicirnya. Jawabannya learn. Terakhir, let's singing atau let's sing. Pinter. Jadi nggak boleh tambahin apa-apa, yang boleh hanya kata dasar saja. Sip ya, ini sangat mudah. Nah, sekarang kita mau belajar selanjutnya adalah prosedur teks. Prosedur teks itu adalah
teks yang berisi tentang step by step untuk melakukan sesuatu. Ya, ini bahasa Inggrisnya, kalau anak-anak nggak ngerti nanti ada di bawahnya bahasa Indonesianya lebih gampang, cuman Miss bacakan dulu. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Oke? Artinya, teks ini menjelaskan atau membantu kita bagaimana caranya membuat atau menggunakan sesuatu. Jadi misalnya membuat itu bagaimana cara membuat nasi goreng. Ya, makanya ini prosedurnya adalah step by step-nya, caranya. Oke? Atau misalnya kalau misalnya mau bikin bagaimana cara membuat ondel-ondel menggunakan cork atau shuttlecock. Nah, itulah. Ya, kita lanjut baca dulu. There are three generic structure in the procedure text. Jadi di dalam prosedur teks itu ada 3, ya. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah goal atau purposes. Goal atau purposes itu artinya seperti judulnya. Contohnya, how to make banana cake. Ya, itu tujuan kamu bikinnya, gitu loh. Ya, tujuannya mau bikin apa? How to make banana cake. Misalnya, how to make kicir-kicir costumes, misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah berisi tentang material. First, tujuannya mau buat apa? Tadi Miss bilang contohnya banana cake. Terus di sini second materialnya atau benda alatnya. Materialnya itu kan adalah misalnya kalau kita mau bikin eh, ondel-ondel dari shuttlecock atau kok yang badminton itu kita pastinya perlu kok, itu materialnya kan. Kita perlu kok, terus kita perlu apa tuh mata-mata yang palsu misalnya. Dan kita juga perlu alat-alatnya itu misalnya contohnya kita perlu lem. Jadi beda ya material sama alat. Alat itu yang membantu untuk bikin, tapi kalau material ya materialnya bikinnya harus pakai apa gunainnya. Terus setelah kita udah tahu materialnya dan benda alatnya, terus kita yang terakhir adalah dikasih tahu cara metodenya atau step by step-nya gitu ya. Nih dalam bahasa Indonesia, teks yang menjelaskan bagaimana menggunakan atau membuat sesuatu ya. Isinya ada tujuan, tadi purposes atau goal ini tujuan. Terus kita punya materialnya, oke, bahannya. Terus kita juga punya alat dan juga kita ada step by step caranya. Bingung? Gak usah bingung. Yang penting anak-anak tahu dulu prosedur teks itu adalah teks yang bantu anak-anak kalau baca itu anak-anak bisa bikin sesuatu. Ya, contohnya gini deh, gimana cara mengoperasikan televisi, ya kan? How to turn on television, gitu. Jadi nanti dikasih tahu step by stepnya. Jadi intinya prosedur teks itu adalah teks yang kalian baca, kalian dapat informasi, terus kalian dapat juga materialnya atau alatnya atau bahannya, terus anak-anak bisa bikin deh sesuatu yang sesuai dengan teks itu. Kita kasih contoh. Di sini tujuannya adalah how to make a lantern. Lantern itu artinya apa ya anak-anak ya? Alat yang untuk ini loh. Uh, apa itu namanya anak-anak? Bentar ya. Lantern itu sesuatu yang ada cahayanya. Itu lampu yang penerangan gitu, ya. Lampu seperti lampu. Kalau anak-anak bingung nanti anak-anak bisa minta tolong cari gambarnya ya. Misalnya tidak ada gambar di sini. Cuman lampu lantern itu seperti lampu penerangan. Oh, dalam bahasa Indonesia lentera. Mis sambil cari di Google. Ya, karena tahu bahasa Inggrisnya tapi tidak tahu bahasa Indonesianya anak-anak ya. Ya, sama seperti orang yang sering ngomong bahasa Chinese mungkin atau bahasa yang lain dan sering kepakainya itu jadi lupa bahasa Indonesianya. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi cara membuat lentera. Oke, lentera ya, alat penerangan itu. Nah, ini materialnya, bahannya. Jangan kamu kebalik sama alatnya. Ya, materialnya di sini perlu origami paper. Origami paper itu artinya apa sih? Kertas origami ya yang ada warna-warnanya. Terus kita punya ribbon. Ribbon itu artinya punya apa ya? Ya Tuhan. Ribbon itu bentar, pita. Ya, pita. Terus kita juga perlu botol. Ini materialnya atau bahan-bahannya yang kita harus siapin dulu sebelum kita bikin. Nah, terus kita punya tools. Alatnya gimana supaya material ini bisa disatukan? Kita perlu alat. Alatnya yang pastinya
Pepper punch. Pepper punch itu adalah itu anak-anak, kalau anak-anak punya di rumah atau mama bisa kasih lihat, itu adalah yang buat bolongin kertas, ya. Ya, alat yang buat bolongin kertas. Nah, terus kita punya scissors, kita punya gunting, alatnya gunting. Kita juga punya pensil, alatnya pensil. Kita punya lem, yaitu alatnya lem. Jadi jangan kebalik antara tool sama material. Material itu ke bahan. Jadi kamu harus kumpulin itu dulu bahan, terus kamu pakai alatnya untuk dirangkai supaya jadi sesuatu, gitu ya. Nah, di sini kita mau belajar tentang ini nih anak-anak. Nah, ini Angel ada beberapa contoh sorry, maaf ya, sebentar. Tadi kan kita udah belajar tentang yang di sini adalah purpose-nya, tujuannya kita mau bikin apa? Bikin lentera. Kita udah dapat materialnya, bahannya, kita juga udah dapat tools-nya, alatnya. Seperti di sebelumnya, di slide sebelumnya, kita punya tujuan udah ada. Tujuannya bikin apa lantern tadi? Oh my god, lantern, lentera, ya. Kita mau tujuannya bikin lentera, terus kita punya materialnya dan alatnya sudah ada ya. Nih, materialnya ini, alatnya, bahannya ini, alatnya ini. Sekarang adalah apa yang belum ada? Yang belum ada adalah metode atau caranya atau step by step-nya. Oke, gimana cara bikin lantern ini, ya lentera ini? Kita lihat. Di sini ada step by step-nya, tetapi Miss Angel sudah mengacak-acaknya. Ya, jadi prosedur teks ini nanti Miss Angel akan kasih tahu bahannya, Miss Angel akan kasih tahu tujuannya, ya. Nah, anak-anak tinggal masukin deh, yang benar yang mana tujuannya dari teks yang Miss kasih gitu. Nah, yang di sini Miss Angel harus kasih juga step by step-nya, cuman Miss Angel acak-acakin, oke? Nah, caranya sekarang kita harus betulin dulu, ya. Bottle, botol. The top, top itu bagian atas. Cut, itu gunting. And, done. The bottom, bagian bawah. Of, dari. Jadi sebelum kalian mau menyusun, kalian harus tahu dulu dong artinya. Nah, dan intinya dari kalimat kayak begini adalah, kan step by step-nya. Yang sekarang kita lagi belajarin. Kalau yang step by step ini, biasanya tuh dimulai dari kata kerja dulu anak-anak. Contohnya, potong botolnya dulu. Terus setelah itu lem botolnya. Jadi kata kerjanya dulu. Nah, kita cari dulu kata kerjanya di sini. Botol bukan kata kerja ya. Kata kerja itu sesuatu yang melakukan sesuatu. Botol itu benda. Top itu bagian atas. Itu juga bukan kata kerja. Nah, cut apa? Gunting kan? Nah, jadi kalau prosedurnya biasanya digunakan dulu kata yang pertama adalah kata kerjanya. Contohnya gunting, lem, terus misalnya apa lagi ya? Gambar, misalnya kayak gitu. Ya, di sini udah ketahuan. Berarti jawabannya adalah dari sini dulu. Cut, gunting. Gunting apa? Apa yo? Gunting bagian atas dan bagian bawah dari botol. Makanya, Miss sudah bilang kamu harus tahu dulu artinya. Ya, botol, bagian atas, gunting, dan bagian bawah dari. Berarti gunting, bagian atas, dan bagian bawah dari botol. Seperti jawabannya. Cut the top and the bottom of the bottle. Kayak gitu. Ya, ya nggak susah, tapi anak-anak harus teliti. Kita lihat lagi di sini. Kata kerjanya apa? Into, ya. Into di sini, kalau misalnya lihat dari kata-kata yang lain, into di sini artinya menjadi. Menjadi 9 bagian ribbon itu arti pita, gunting. Ayo, ini gampang. Jadi gimana? Ingat, cara carinya dulu, cari kata kerjanya dulu. Yang pastinya di sini cut. Gunting, pita, menjadi 9 bagian. So, cut the ribbon into 9 pieces. Yeay, yang kalau jawabannya benar hebat ya. Oke, selanjutnya. The ribbon, pita, tie. Tie, itu arti ikat. Of, dari. The holes, hole itu bolongan. The bottle, botol. To, ke, artinya ya. Jadi gimana? Ingat, cari lagi kata kerjanya dulu. Kata kerjanya itu adalah ikat di sini. Ikat, ikat apa? Ikat pasti ikat apa? Pita. Tie the ribbon to the holes, ke bolongan of the bottle. Dari bolongan dari
botolnya. Tie the ribbon to the holes of the bottle. Ya, diikat ribbonnya ke bolongan yang ada di botol. Ya, intinya harus tahu artinya ya, dan diartikan satu-satu dulu. Nah, terus ada juga di sini shapes. Shapes itu bentuk, draw gambar, paper kertas, on di atas origami. Ini gampang nih anak-anak. Gimana jadi artinya? Cari kata kerjanya dulu apa? Ya, gambar. Gambar apa? Udah tahu dong kalau bahasa Indonesia pasti gambar apa gitu kan? Gambar bentuk di atas origami paper, kertas origami. Jadi draw shapes, masa kamu ngomong gambar origami kan nggak mungkin dong, gambar di kertas origami gitu. Bagusannya gambar apa dulu? Gambar bentuk di atas kertas origami gitu. Lanjut, the shapes tadi apa artinya? Bentuk ya. Glue, lamp, off tadi artinya dari, origami paper ya, kertas origami. Jadi gimana? Cari kata kerjanya lagi. Ya, glue. Oke. Glue apa? Pasti kalau kamu lem apa? Nggak mungkin kamu bilang lem apa gitu, lem yang lain dong. Maksudnya lemnya harus ada kata bendanya. Jadi lemnya apa? Lem, glue the shapes of the origami paper. Ya, jadi kan tadi kita udah menggambar tuh, terus kita disuruh tempel gitu. Ya, intinya di sini adalah please be careful and please understand the instruction. Jangan lupa juga kalau kata depannya ini adalah kata kerja semuanya. Jadi ke anak-anak biar gampang, cari dulu kata kerja baru tempel-tempelin, nyambung-nyambungin aja sama yang lain ya. Gitu. Oke? Okay, I know you're smart. Let's go to the next one. Kita mau belajar tentang have dan has. Kebetulan have dan has ini artinya punya. Jadi gampang banget, ya. Nah, kita lihat di sini. Yang boleh pakai have adalah I, you, we, they, dan teman-temannya yang lain selama itu plural. Miss yakin anak-anak kelas 2 sudah pernah belajar benda banyak dan benda sedikit. Nah, jadi have ini untuk benda yang banyak, termasuk I ya, walaupun I sendiri, tetapi kalau biasanya kita ngomong I have a cat. Gak mungkin kamu bilang I has a cat. Jadi memang sudah dari sananya. Jadi I, you, we, they, terus man yang tulisannya gini, mom and dad yang tulisannya ada 2. Pokoknya lebih dari 1, kamu pakainya have. Oke, sip? Termasuk I, ya. Tetapi kalau nggak punya, kamu bilangnya don't have. Ya, untuk yang orangnya banyak, kamu pakainya don't have. Tapi kalau bikin pertanyaan, do-nya dikedepanin. Jadi nggak ada N lagi. Do you have? Misalnya contohnya gitu. Lanjut ya. Nah, kita belajar have udah. Kalau have itu untuk plural atau orang yang lebih dari 1, termasuk juga I, berarti has itu hanya orang yang 1 saja atau tidak lebih dari 1 atau tunggal. Singular. Ya. Jadi gampang, lihat aja tulisannya yang paling banyak yang mana? H-A-V-E ada 4, H-A-S ada 3. Ya udah gini aja, yang banyak berarti untuk banyak, yang cuma 3 ya udah berarti untuk 1, gitu aja ngafalinnya. Jadi ini dia menggunakan has, tetapi kalau untuk has, ya kalimat negatifnya pakai doesn't have, bukan doesn't has. Jadi has itu untuk kalimat positif aja. Misalnya she has big eyes. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak punya mata yang besar, berarti dia pakainya she doesn't have. Jadi has itu berubah jadi ke have. Sama dengan negatif, dasnya dikedepanin. Dari kata das ini, have-nya juga sama. Jadi intinya, yang membedakan have dan has itu hanya di kalimat positif. Ini pakai have dan has. Tetapi nanti kalau udah kalimatnya negatif, tidak punya, ini udah balik lagi ke have. Ini juga ke have, nggak boleh has. Dan yang bedakan adalah don't sama do untuk have, does yang ada s-nya nih di belakang, ya has itu berarti pakainya does. Gitu cara mengingatnya. Kita lanjut ke soal latihan aja ya, biar nggak bingung. Anak-anak diharuskan menjawab menggunakan have atau has nih. Kita lihat she. Sebelumnya gini dulu deh, ingetin dulu. Yang mana yang untuk singular, yang mana untuk plural. Singular satu single untuk subjek yang single, plural untuk subjek yang banyak. Yang mana? Pinter. Kalau kamu jawabannya ini yang tulisannya dikit, Miss, berarti untuk orangnya 1. Tetapi kalau tulisannya banyak, berarti untuk
banyak miss gitu ya. Dari spellingnya ini ada 4, ada 3, anggap aja yang 3 ini satu untuk satu. Tapi kalau have ini yang ada 4 huruf, berarti untuk yang banyak lebih dari satu bendanya. Sip. Ya, jadi ini untuk yang satu bendanya, ini untuk yang banyak. Kita lihat she. She itu satu atau banyak? Siapa yang bilang banyak? That thought it's wrong. Jadi kalau she itu kan artinya he, she, itu sendiri kan, dia perempuan kan. Berarti jawaban yang benar adalah has. Ingat, kan tadi Miss bilang, kalau orangnya satu, ya tidak termasuk I ya. Orangnya satu, he, she, it mulainya deh. Itu pakainya has. Bagaimana dengan have anak-anak? Tadi Miss bilang pengecualian, I memang sendiri. Tetapi I itu sama have. I have. Nah, sekarang hati-hati menilai melihat penulisan kata. Ya, kalau man yang satu kan pakainya a, tetapi ini kan pakainya e kan? Berarti man-nya lebih dari satu. Berarti dia pakainya have. Nah, di sini lebih dari satu. Bagaimana dengan yang ini? Friends. Udah ketahuan banget lebih dari satu karena ada S-nya. Berarti pakainya have. Nah, kalau ini Tom cuman sendiri, berarti pakainya has. Ya, intinya anak-anak udah harus tahu has itu untuk satu, have itu lebih dari satu. Dan anak-anak posisinya harus tahu dulu ini she ini satu atau banyak. I ini termasuk di mana? Man ini tulisannya pakai E. Oh, aku lihat tulisannya ada S-nya berarti banyak. Oh, Tom itu cuma sendiri. Nah, caranya seperti itu. Oke, ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif kan pilihannya tadi don't have, sama doesn't have. Ya kan? Ya udah kita tinggal masukin aja. Ya. I pakai do atau don't atau does. Iya, jadi kalau yang pakai don't itu yang banyak ya kan kalau ada S baru doesn't kan. Jadi I don't have. Bagaimana dengan children? Children itu banyak atau satu? Pinter. Kan dari kata child kan? Child jadi children. Berarti di sini adalah children itu lebih dari satu anak-anak. Kalau child kan satu kan, ingat kan? Berarti di sini pakai don't have. Bagaimana dengan cat? Meong. Si meong, meongnya ada berapa di sini? Cuman satu, Miss, karena tidak ada S-nya. Kalau gitu pakai doesn't have. Pokoknya kalau satu pakai does deh gitu intinya ya. Kalau son ada S-nya, berarti banyak pakai don't have. Tapi kalau mom sendiri berarti pakai doesn't have. Ya, pokoknya intinya yang sendiri-sendiri itu pakein has yang ada SS-nya. Jadi kalau positifnya has, kalau negatifnya pakai doesn't, kalau bikin pertanyaan pakai does gitu aja intinya dihafalin ya. Oke, gimana dengan bikin pertanyaan? Kita akan mengisi pakai do dan does di titik-titik yang ada di sini. Ingat lagi ya, pokoknya yang ada SSS, does, has, doesn't, itu berarti satu. Jadi ini bagaimana? Betul. Ini they, miss. They itu berarti banyak. Udah ketahuan kalau banyak aku harus pakai do. Nah, yang kedua, oh ini semi, miss. Ya, semi berarti sendiri ya, miss. Kalau sendiri berarti kata miss itu pakai das kan, miss? Betul sekali. Nah, ini the mice ya, miss. Kalau aku tidak lupa, mice itu adalah tikus. Tetapi tikusnya itu banyak. Tapi kalau tikusnya satu itu kan mouse. Tapi kalau tulisannya mice berarti banyak kan, miss? Betul. Berarti di sini pakainya do. Kalau you pakai apa ya, miss? Ingat, kalau you itu kan I, you, we, they, he, I, you, we, they. Berarti kan lebih dari satu kan? Berarti dia pakainya do you. Selanjutnya, ini artinya the woman, berarti perempuan kan, Miss? Iya, betul. Dan the woman ini kan tulisannya pakai A ya, Miss? Iya, betul. Nah, karena pakai A, bukan pakai E, berarti woman-nya cuma satu, Miss. Berarti aku pakainya das. Seperti itu. Ya. Jadi intinya anak-anak kan udah pernah belajar nih. Perubahan-perubahan jadi misalnya child jadi children, man jadi man. Terus mouse jadi mice, goose jadi geese. Ya kan, food jadi feet gitu. Jadi itu anak-anak harus tahu dari penulisan ini. Ya. Selanjutnya, kita belajar tentang short answer. Nah, short answer ini berarti artinya jawaban singkat, ya kan? Yes atau no-nya gitu. Ini tuh gampang banget anak-anak.
Ya, misalnya akan kasih bantuan dengan menggunakan yes atau no-nya di depan, ya. Terus anak-anak tinggal jawab deh belakangnya. Kalau no ya berarti negatif dong. Nah, anak-anak lihat dari sini. Does Tom have curly hair? Apakah Tom punya rambut keriting? Tom itu cowok kan? Ini anak-anak ganti dulu nih di sini nih. Kalau D kan langsung. Kalau Sinta kamu harus ganti dulu. Children harus ganti dulu. Ya. Kalau nama-nama atau nama-nama orang atau bendanya berapa harus kamu ganti dulu. Tom itu cowok, berarti no, he doesn't. Jadi dari sini mulainya jawabnya ganti dulu he. Does-nya tinggal anak-anak copy di sini. Karena ini no, anak-anak jangan lupa nambah n, koma atas t atau petik atas t. Doesn't. Nah, kalau ini Tom kan kamu harus rubah ke he. Tetapi kalau udah ada they anak-anak gak usah pusing. Yes. Do they have long eyelashes? Yes, they do. Jadi intinya dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini. Sama juga dengan yang ketiga. Does Sinta have a long neck? No. Sinta cewek kan? Anak-anak rubah dulu. No, she doesn't. Oke? Mulai dari sini ke depan. Intinya adalah kalau no, tinggal ditambahin n, koma atas t. Gitu aja. Oh, misalnya bikin salah, bikin soal satu, tapi nggak apa-apa, misalnya langsung koreksi aja di sini ya anak-anak ya. Kalau anak-anak lihat di sini salahnya di mana? Salah Miss, ini harusnya do, kan do you, ya kan? Nah, gimana nih kalau kayak gini? Jadi intinya nggak apa-apa, Miss Angel akan ganti saja di sini. Ini harusnya Miss Angel ganti do, ya. Nah, kita ulang lagi, lihat dari sini. Nah, do you, ya kan? Do itu kan artinya adalah kamu ya. Do artinya kamu, salah. Do you maksudnya artinya kamu. Kamu punya rambut pirang. Berarti jawabannya tidak, saya tidak punya dong. Masa do you, masa jawabannya kamu, oh kamu tidak punya, kan nggak gitu kan. You berarti jawabannya I. No, I don't. Ya, karena dalam bahasa Indonesia adalah apakah kamu punya rambut pirang? Tidak, saya tidak punya. Jadi makanya kamu nggak boleh jawab, kan tadi misalnya ajarin jawabnya dari sini ke depan ya Miss. Nggak semuanya, apalagi yang you. Ya, khusus buat you deh. Ya, itu nggak boleh. Karena kamu berarti jawabannya saya. Oke? Udah tahu Miss, yakin kamu udah pernah diajarin kelas 2 kemarin dan kamu masih bisa mengingat itu. Nah, ini kan tadi yang diganti adalah Tom, terus Miss ganti juga ini yang they, ya kan? Terus Sinta. Nah, ini misalnya ada kata children. Oh iya Miss, children itu kan lebih dari satu Miss, banyak. Berarti kalau lebih dari satu bendanya, berarti they kan Miss? Betul. Ya. Jadi children ini berubah jadi they. Karena ini yes, do-nya tinggal di copy saja. Seperti itu anak-anak. Ya, semoga nggak bingung. Harusnya sih enggak, dulu kita sering belajar kok ini. Kalau bingung, anak-anak ini video, ya. Walaupun anak-anak bosan dengan suara Miss, tetapi anak-anak perlu pembelajaran kan. Jadi anak-anak tetap harus ngulang terus, dicepetin lagi, diulang lagi gitu. Kan bisa video ini. Oke, thank you so much for today. I hope you are learning a lot of things from this video. And please don't forget to study hard, ya. Belajar lagi di rumah, buka lagi bukunya yang ada di halaman 22, ya, My Family, sampai ke belakang. And good luck. See you in the next video. Bye-bye.